badan legislatif parlemen, yaitu lembaga yang legislat atau membuat undang-undang yang anggota-anggotanya merupakan representasi dari rakyat Indonesia dimanapun dia berada, termasuk yang berdomisili di luar negeri yang dipilih melalui pemilihan umum. Landasan teori yang melatar belakangi adanya badan legislatif parlemen ini yang dikemukakan oleh Rousseau tentang volonté générale atau general will yang menyatakan bahwa rakyatlah yang berdaulat. Rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu kemauan. Fungsi legislasi lembaga legislatif terutama di Indonesia yang diwakili oleh DPR dan DPD adalah untuk membuat undang-undang. Nah, fungsi utama dalam fungsi ini meliputi yang pertama, menyusun prolegnas atau program legislasi nasional. Yang kedua, membahas dan menetapkan RUU atau rancangan undang-undang bersama Presiden. Yang ketiga, menerima RUU dari DPD dan membahasnya. Yang keempat, menetapkan UU yang telah disetujui. Berikut ini fungsi dari legislasi. Yang pertama, inisiatif. Nah, inisiatif merupakan hak atau kewajiban dalam mengajukan rancangan undang-undang. Yang kedua, amandemen. Amandemen sebagai hak untuk mengubah setiap rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah. Bahkan untuk DPR juga ada hak untuk menolak sama sekali rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah. Sehingga dalam hal ini DPR berhak menolak. Fungsi kontrol lembaga legislatif seperti DPR sangat penting dalam sistem pemerintahan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif. Tugas utama dalam fungsi ini meliputi yang pertama, pengawasan kebijakan, yaitu memastikan kebijakan pemerintah sesuai dengan kepentingan publik. Yang kedua, pengawasan anggaran, yaitu mengawasi penggunaan anggaran negara untuk mencegah korupsi dan pemborosan. Yang ketiga, pemberian hak interpelasi, yaitu anggota legislatif dapat meminta klasifikasi dari pemerintah mengenai kebijakan yang diambil. Dengan demikian, lembaga legislatif berperan sebagai check and balance dalam menjaga akuntabilitas pemerintah. Kedudukan legislatif di dalam sistem politik Indonesia, yaitu sebagai badan pemerintah yang sangat berdampak atas jalannya suatu sistem politik. Dalam menjalankan perannya, lembaga legislatif melakukan rekrutmen politik dan komunikasi politik. Rekrutmen politik dijalankan badan legislatif dengan partai politik, sedangkan komunikasi politik dijalankan dengan badan eksekutif untuk membahas pembuatan kebijakan. Perbedaan yang berarti mengenai peran badan legislatif pada masa Orde Baru yaitu dengan masa reformasi di dalam sistem politik. Lembaga legislatif memiliki beberapa wewenang utama, di antaranya adalah 1. Legislasi, yaitu membuat, mengubah, dan mencabut undang-undang. Yang kedua, anggaran, yaitu menyetujui ataupun menolak anggaran negara yang diajukan oleh pemerintah. Yang ketiga, pengawasan, yaitu mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan undang-undang. Yang keempat, pemberhentian, yaitu memiliki wewenang untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam kondisi tertentu. Yang kelima, pengambilan keputusan, yaitu mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Tugas utama dari lembaga legislatif adalah membuat undang-undang atau peraturan yang mengatur tatanan masyarakat. Nah, selain itu lembaga legislatif memiliki tugas-tugas lain seperti yang pertama adalah mengatur rencana pembangunan nasional dan anggaran negara. Nah, yang kedua yaitu ada mengawasi pelaksanaan undang-undang. Yang ketiga, memperkuat dan menjaga demokrasi. Nah, yang kelima adalah mewakili suara rakyat. Yang keenam adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pengajuan rancangan undang-undang. Dan yang terakhir adalah memberikan persetujuan atas kebijakan pemerintah dan pengangkatan pejabat negaranya. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah lembaga yang terdiri dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.
Tugas-tugas dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yaitu yang pertama, mengubah atau menyetapkan Undang-Undang Dasar atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melantik Presiden dan Wakil Presiden yang telah dipilih melalui pemilihan umum. Dan yang ketiga, memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden apabila Presiden dan Wakil Presiden tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. DPR adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dapat disimpulkan, DPR adalah lembaga hukum yang menjadi perwakilan rakyat di Indonesia. Nah, DPR juga memiliki peran. Yang pertama, pembuatan undang-undang. Nah, yang kedua, pengawasan pemerintah. Dan yang ketiga, mewakili suara dari rakyat. Ada 3 fungsi dari DPR. Yang pertama, fungsi legislasi. Maksudnya, DPR dan Presiden bekerja sama untuk pembuatan Undang-Undang 1945. Nah, yang kedua ada fungsi anggaran. DPR juga memiliki fungsi dalam semua anggaran yang patut dikeluarkan atau tidak patut dikeluarkan. Nah, yang ketiga, fungsi pengawasan. DPR juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pembuatan undang-undang, kebijakan pemerintah, dan APBN. Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga legislatif di Indonesia yang berfungsi sebagai perwakilan daerah pada tingkat nasional. DPD bertujuan untuk mengakomodasi dan menyuarakan kepentingan daerah dalam pembentukan kebijakan negara. DPD merupakan bagian dari Parlemen Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda. Tugas anggota DPD sebagai perwakilan daerah seperti yang pertama, mengajukan usulan rancangan undang-undang atau RUU. Yang kedua, memberikan pertimbangan mengenai pajak, APBN, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, melakukan pengawasan undang-undang. Yang keempat, menyampaikan hasil pengawasan sebagai pertimbangan keputusan. Yang kelima, menerima laporan keuangan dari BPK.